Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa bersama saya Pendeta Aritulus Arianto di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM edisi hari Kamis 13 Februari 2025. Saat ini kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu orang saleh versus orang fasik, yang didasarkan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan oleh karena itu, marilah kita akan bersama mengawali perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap berkat, curahan cinta kasih-Mu yang senantiasa terjadi dan kami rasakan. Terkhusus juga pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami dengan hari yang baru, di mana kami bisa mengawali hari kami dan melakukan berbagai aktivitas hari ini. Kami percaya anugerah pagi ini pun juga terjadi oleh karena kebaikan Tuhan semata. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu sebagai landasan dan juga tuntunan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati perenungan kami, dan kiranya firman-Mu itu boleh tumbuh dan kami nyatakan, kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami naikkan doa kami ini dan kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkuasa dan berkarya atas diri kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tentu kita tidak asing dengan istilah orang benar dan orang fasik. Kenapa? Ya, karena kedua istilah ini seringkali muncul di dalam Alkitab, dan bahkan juga di dalam renungan-renungan atau dalam khotbah-khotbah yang kita dengarkan, yang kita renungkan, itu istilah ini seringkali muncul, orang benar dan orang fasik. Sehingga dua istilah itu tentu menjadi sesuatu yang sudah familiar di telinga kita dan sudah biasa kita dengar. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apa gambaran orang benar dan seperti apa gambaran orang fasik? Apakah keduanya memang sangat bertolak belakang? Atau bertolak belakangnya itu dalam hal apa? Atau dengan cara yang seperti apa? Nah, dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama merenungkan penggambaran orang benar dan orang fasik. Melalui kitab Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan setidaknya ada dua hal yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Yang pertama, orang benar digambarkan sebagai orang yang punya
kesadaran diri atas dirinya. Artinya bahwa orang benar ini digambarkan sebagai orang yang selalu mawas diri. Ia tahu kapasitas dirinya. Ia tahu bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan. Dirinya itu penuh dengan kekurangan. Sehingga dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kita tahu bahwa kita itu atau orang benar itu adalah orang yang punya keterbatasan, maka dia membutuhkan kekuatan yang tidak terbatas. Karena dia tahu dia orang yang terbatas, dia membutuhkan perlindungan dari sosok yang tidak terbatas. Nah, sosok itu adalah Tuhan. Sosok itu adalah Allah sendiri. Orang benar di dalam jalannya tidak pernah berjalan sendiri menurut dengan pikirannya. Karena dia tahu bahwa pikirannya itu tidak selalu benar. Tuhan memang memberikan akal budi kepada setiap manusia. Tetapi orang benar tidak selalu mengatakan bahwa akal budiku pasti benar. Tetapi ada kesadaran bahwa mungkin saja cara kita berpikir, mungkin juga cara kita bersikap, cara kita bertindak itu ada kelemahannya. Sehingga kita membutuhkan sosok yang jauh di atas kita. Sehingga kita membutuhkan Tuhan, atau orang benar itu membutuhkan Tuhan. Dan demikian juga kalau kita merasa bahwa kita mau hidup sebagai orang yang benar, berarti yang jelas adalah bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena seperti tadi, orang yang benar itu tahu akan kelemahan dirinya. Orang benar itu tahu akan kapasitas dirinya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan orang yang fasik. Dikatakan bahwa orang fasik itu tidak suka dengan penghakiman. Kenapa? Mereka tidak tahan dengan penghakiman. Karena mereka merasa bahwa mereka itu benar. Mereka merasa bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dimiliki, apa yang ada dalam dirinya itu semua sudah cukup. Sehingga apakah itu butuh Tuhan? Tidak perlu. Karena merasa bahwa Tuhan sudah memberikan saya hikmat, Tuhan sudah memberikan saya akal budi, sehingga saya nggak lagi butuh Tuhan. Semua jalan yang akan saya pilih, ya semuanya tergantung pada keinginan saya. Nah, peluang orang fasik ini ketika menghidupi cara berpikir yang demikian, maka seringkali mereka dapat jatuh ke dalam sebuah ketamakan, bisa jatuh ke dalam sebuah kesombongan, karena merasa bahwa dirinya itu sudah cukup, dirinya sudah akan berhenti berproses. Tuhan tidak lagi menjadi entitas yang penting. Karena mereka merasa bahwa diri mereka sudah lebih dari cukup. Dan hal ini tentu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak menyenangi situasi ini. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu berada dalam titik kesombongannya. Manusia itu harus terus menyadari keberadaan dirinya yang terbatas, sehingga dia membutuhkan eksistensi dan membutuhkan Tuhan di dalam keberlangsungan hidupnya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang fasik ataukah kita menjadi orang-orang yang benar? Dalam artian bahwa ketika kita mengambil berbagai keputusan, ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, masihkah Tuhan itu kita andalkan? Masihkah Tuhan itu menjadi poros dalam pengambilan keputusan kita? Masihkah Tuhan itu menjadi poros di dalam kehidupan kita ketika kita hendak melangkah ke sana dan ke sini? Kita masih melibatkan Tuhan atau tidak? Ataukah kita hanya akan mengandalkan kesombongan kita? Kita mengandalkan materi yang kita punya, mengandalkan jabatan yang kita punya, mengandalkan segala sesuatu yang kita punya. Itu pasti halnya akan berbeda. Misalnya saja, sama-sama seorang pejabat. Orang pejabat yang benar, meskipun dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia punya harta dan sebagainya, tetapi dalam mengambil kebijakan misalnya, atau dalam mengambil keputusan, dia tidak akan semata-mata hanya mengandalkan kuasanya itu. Yang bisa jadi kuasanya itu akan menindas orang yang lebih lemah. Tetapi orang fasik justru akan memanfaatkan kuasanya itu untuk menindas mereka yang lemah. Karena mereka merasa bahwa, loh, ini jabatan yang aku punya, aku harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Ataupun juga dalam sisi kehidupan yang lainnya, dalam pekerjaan kita, dalam usaha-usaha yang kita bangun, orang fasik hanya akan berorientasi pada kesenangan pribadi. Orang fasik hanya akan berorientasi pada kepuasan pribadinya dengan apa yang mereka punya. Tetapi orang benar akan selalu melibatkan Tuhan, sehingga kehidupannya akan bisa berbuah dan menghasilkan berkat
bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah karena orang benar itu menyadari bahwa dirinya itu ada kekurangan, atau orang benar itu menyadari bahwa dirinya itu tidak sempurna, maka orang benar itu akan mau untuk terus belajar dan berproses. Sebaliknya, orang fasik akan berhenti untuk belajar karena ia merasa bahwa dirinya sudah mampu melakukan segala sesuatu. Ada pepatah lama mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar adalah orang yang mati. Kenapa? Karena belajar itu adalah proses hidup yang akan terus dijalani, proses yang akan terus dihidupi selama setiap kita itu hidup. Jadi selama kita masih bernafas, itu kita harus terus belajar. Belajar dalam hal apapun, bukan hanya dalam pelajaran, bukan hanya dalam sekolah, tapi bahkan juga belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Sebaliknya orang fasik, karena mereka merasa bahwa saya sudah cukup, saya sudah punya segalanya, saya tidak perlu lagi belajar, sehingga dia akan stuck, dia akan tidak pernah bertumbuh dan berproses di dalam keberadaan dirinya. Nah, belajar menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita mau menyadari, ada banyak hal di luar diri kita yang tidak kita tahu. Tetapi seringkali kemudian banyak peristiwa-peristiwa di luar diri kita yang kemudian meskipun kita sudah menempuh kehidupan dengan usia yang sudah sangat matang misalnya, tapi mungkin ada momen di mana kita mengatakan bahwa ternyata begitu ya. Ternyata begitu, berarti ada pengetahuan baru yang coba untuk kita pelajari, coba untuk kita serap. Ada seorang filsuf Yunani yang dia mengatakan bahwa orang ini sangat pintar, orang ini sangat hebat, dikenal sebagai orang yang sangat berpendidikan, orang yang sangat pintar, orang yang sangat bijaksana. Tetapi dia pernah mengatakan begini, sekarang saya tahu bahwa ternyata banyak hal yang tidak saya tahu. Atau dengan kata ekstrimnya, sekarang saya tahu bahwa ternyata saya tidak tahu apa-apa. Bayangkan, orang yang dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang hebat, merasa dan mengatakan pada dirinya bahwa, saya tidak tahu apa-apa. Ketika ia mengatakan tidak tahu apa-apa, apakah benar ia tidak tahu apa-apa? Belum tentu. Tetapi yang pasti adalah, di dalam ungkapan ia tidak tahu apa-apa, ada peluang besar untuk dia terus belajar. Dia terbuka kepada hal-hal baru, dia terbuka kepada situasi-situasi yang baru, tidak kemudian hanya mengatakan bahwa yang saya tahu inilah yang pasti benar. Padahal yang kita tahu bisa jadi salah ketika kita mau terus belajar. Nah, apakah kita akan menjadi orang yang benar, ataukah kita akan hidup sebagai orang yang fasik? Itu kembali menjadi pilihan kita. Kita mau menjadi orang yang terus belajar, orang yang terus berproses, orang yang terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan baru, orang yang terbuka terhadap pendapat-pendapat orang lain yang bahkan berbeda dengan kita, ataukah kita akan memangkas setiap yang berbeda dengan kita menutup diri kita, dan kita mengatakan bahwa setiap orang yang berbeda dengan kita, pasti mereka salah. Itulah kehidupan orang fasik. Kehidupan mana yang kita tempuh? Kehidupan orang benar, ataukah kehidupan orang fasik? Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan kehidupan kita, dan kita juga berdoa untuk aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, ketika di dalam kehidupan kami seringkali kami hanya mengandalkan diri kami. Kami seringkali hanya berjalan menuruti jalan yang kami anggap benar. Bahkan tidak jarang kami meninggalkan-Mu, dan kami tidak lagi menganggap Engkau penting dalam hidup kami, karena kami merasa bahwa kami bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi pagi ini Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup selayaknya orang benar, bukan orang fasik. Orang yang mau terus berintrospeksi, orang yang mau terus mawas diri, dan orang yang mau terus belajar dan terbuka pada hal-hal yang baru. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami bisa menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah hidup kami, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun juga kehidupan bermasyarakat kami. Sehingga kami tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang menyalah-nyalahkan orang lain,
tetapi kami mau menjadi orang yang mau mendengarkan mereka, karena kami tahu kami terbatas dan kami mau belajar. Kami menyerahkan ya Bapa untuk kehidupan perjalanan iman kami, kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami saat ini juga menyerahkan untuk aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini, baik kami yang bekerja, baik kami yang sekolah, ataupun kami yang melakukan aktivitas rumah tangga di rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya dalam setiap aktivitas kami tetap berjalan, menjalaninya selayaknya orang-orang benar dan bukan orang fasik. Kami menyerahkan ya Bapa perjuangan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon berkat anugerah yang dari-Mu. Kami menyerahkan doa kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Kamis 13 Februari 2025. Kiranya apa yang telah kita renungkan semakin memampukan kita untuk kita berjalan sebagai orang-orang yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan selamat melakukan berbagai aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.